Baik Bapak Ibu, kita sampai di sesi tanya jawab di elaborasi pemahaman modul 2.1 pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada siswa tingkat rendah seperti anak TK dan SD? Sebenarnya pada prinsipnya sama ya, hampir di semua jenjang sama, tetapi memang untuk tingkat SD, tingkat TK ini cenderung individunya lebih beragam dan juga lebih unik begitu, dan mereka pada masa-masa tumbuh kembang secara aktif begitu. Nah, hal yang bisa dilakukan guru adalah tentunya yaitu asesmen awal atau pemetaan siswa gitu. Jadi guru perlu tahu latar belakang siswanya itu seperti apa, ini anaknya siapa, pekerjaan orang tuanya apa, kemampuan awalnya bagaimana gitu ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika guru sudah mendapatkan data awal tersebut, mengetahui latar belakang anak, kemudian guru merencanakan nih. Nah, tentu perencanaannya sesuai dengan kebutuhan anak yang telah dipetakan tadi. Si A ini butuhnya seperti ini, si B seperti ini gitu ya. Jadi perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Jadi ketika sudah melakukan pelaksanaan, langkah berikutnya adalah dievaluasi nih, refleksi evaluasi bagaimana keberjalanannya gitu. Jadi tahapnya seperti itu, dan yang perlu digarisbawahi bahwa setiap individu itu unik, apalagi di kelas bawah ini perlu perlakuan khusus juga. Seorang guru harus menempatkan diri sebagai ini ya, benar-benar sebagai sahabat bagi anak gitu, yang sehingga anak itu nyaman gitu ya kalau itu sudah dilakukan gitu ya, asesmen, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Kok belum berhasil, berarti hasil evaluasinya apa ini bisa dilakukan perbaikan lagi, seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Di manakah letak keberhasilan belajar secara berdiferensiasi? Baik, jadi indikator keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu saya mengklasifikasikan jadi 4 indikator ya. Yang pertama, yang seperti di materi yang saya sampaikan tadi adalah ketercapaian pembelajaran. Ya, pertama, ketercapaian pembelajaran. Katakanlah kita mau sama-sama pergi ke, ini ilustrasinya, pergi ke kota Surabaya. Pada hari Senin jam 8 harus ketemu di gedung A di kota Surabaya. Ada yang berangkat dari Solo, Klaten, Jogja, Jakarta, maupun yang lain-lain. Nah, tujuannya sama, tetapi berangkatnya berbeda-beda. Monggo silahkan mau berangkat pakai kereta, yang dari Klaten naik kereta, dari Solo naik pesawat, dari Jogja motoran, dari Jakarta becak. Yang penting sampai di sini ya. Silahkan mau gimana caranya. Nah, ketika itu sudah tercapai, itu dikatakan berhasil kan, gitu ya. Begitu juga dalam pembelajaran. Anaknya beda-beda, berangkat latar belakangnya beda-beda, tapi ketika sudah tercapai pembelajarannya itu berhasil. Yang kedua adalah adanya keterlibatan siswa secara aktif dari semua siswa. Jadi semua siswa merasa terfasilitasi, terakomodir kebutuhannya. Bahkan ketika diwawancara siswa bagaimana senang, bagaimana merasa terlibat semua dan semua kebutuhannya itu terakomodir gitu. Yang ketiga adalah kemampuan siswa itu meningkat. Bukan dalam hal yang sama ya, sederajat peningkatannya, tetapi semuanya mengalami peningkatan karena difasilitasi tadi ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat adalah guru ini bisa melaksanakan secara baik, atau guru bisa beradaptasi dengan pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sudah bisa dinikmati pelaksanaannya oleh guru, maka itu bisa dikatakan berhasil. Ada 4 itu ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Apakah dalam berdiferensiasi proses antara auditori, visual, dan kinestetik dilaksanakan secara bersama-sama atau bergantian? Jawabannya bisa bersama-sama, bisa bergantian. Jadi ada kalanya seorang guru itu atau kita itu melaksanakan ketiganya itu secara bersama-sama. Contohnya dalam kita mengajarkan sebuah konsep ya, sebuah konsep baru gitu, benar-benar baru. Kita bisa semua anak kita kumpulkan, kemudian kita pakai semuanya. Jadi
kita jelaskan dengan visual, kemudian auditori, dan mungkin perlu aktivitas gerakan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar guru itu juga bisa melihat, ya, melihat bagaimana anak ini nangkep dengan cara ini, anak ini nangkep dengan di sini, dan juga si diri anak itu dapat pembelajaran empati, ya, empati kepada temannya. Temanku itu sukanya kalau sambil gerak-gerak, atau temanku itu sukanya sambil uh, mendengarkan atau melihat gitu. Kemudian bisa juga tidak bersama-sama atau terpisah. Ini untuk mengajarkan sebuah konsep yang sebuah materi yang butuh kefokusan tertinggi. Dengan menggambar misalkan harus dengan mendengarkan gitu. Jadi jawabannya adalah bisa suatu saat dengan bersama-sama, suatu saat dengan berpisah, tergantung tujuan pembelajarannya gitu.